Pemirsa, pekan ini publik dikejutkan dengan tampilnya putra Presiden Prabowo Subianto yang melakukan safari lebaran. Walau berasal dari lingkaran keluarga penguasa, Didit Djoyo Hadikusumo memang tak pernah diperhitungkan dalam arena politik Indonesia. Apakah Presiden Prabowo tengah menyiapkan Didit untuk terjun dalam bursa politik? Dan apakah Didit akan punya cukup karisma untuk bersaing dengan putra-putri presiden lainnya? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Idul Fitri memberi kita momentum untuk menjalin silaturahmi, sebuah tradisi yang menembus sekat kultural dan diterima sebagai nilai-nilai universal. Namun apakah para aktor politik yang tengah giat membangun silaturahmi mampu melancarkan sumbatan-sumbatan komunikasi? Kehadiran Ragowo Hedi Prasetyo Djoyo Hadikusumo di Jalan Teuku Umar nomor 27 ini langsung menarik perhatian media. Sosok dengan panggilan Didit ini adalah putra Presiden Prabowo Subianto. Rumah yang dikunjungi pada 1 Syawal 1446 Hijriah lalu adalah kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Bagaimana Pak Prabowo mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga silaturahmi dalam konteks lebaran, tidak hanya dalam konteks lebaran ini saja. Sebelum tampil di rumah Megawati, Didit tampil bersama bapaknya dalam acara open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Didit pun mengunggah swafoto bersama Presiden keempat Susilo Bambang Yudhoyono. Safari Idul Fitri Didit berlanjut ke Solo untuk mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo. Didit terpantau singgah 30 menit di rumah Jokowi. Didit juga membagikan momen bersuafoto dengan Jokowi bersama Iriana. Apakah Presiden Prabowo tengah menggunakan momen Lebaran untuk memberi panggung bagi putranya? Dengan tampil seperti duta politik, nama Didit kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bukan tidak mungkin Pak Prabowo sedang mempersiapkan Mas Didit gitu ya. Di luar ekspektasi banyak sekali pengamat dulu menilai bahwa mungkin yang di-grooming oleh Pak Prabowo itu adalah keponakan-keponakan beliau ya. Keluarga Jiwandono misalnya ya, Mas Tommy atau Mas Budi, Mbak Saras yang sudah masuk ke dunia politik. Nah, menjadi sesuatu yang menarik bagi saya figurnya Mas Didit ini karena dia dianggap non-partisan, dia bukan politisi gitu ya. Tidak terlibat secara struktural sebagai anggota DPR, sebagai petinggi partai. Jadi sifat non-partisannya ini menjadi kelebihan dari Mas Didit yang pertama. Yang kedua, juga tidak boleh dilupakan bahwa dia keluarga dekat dari presiden ya. Artinya hubungannya jauh lebih intim dibandingkan misalnya elit-elit Partai Gerindra yang menemui Bu Mega gitu ya. Hampir seluruh mantan presiden mendorong putra dan putrinya melanjutkan tampuk kekuasaan. Yang paling senior adalah Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi, generasi ketiga Trah Soekarno, cucu Presiden pertama Soekarno, dan putri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Karir politik Puan Maharani dimulai sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, anggota DPR sejak 2009, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Menko PMK, dan Ketua DPR sejak 2019 hingga kini. Puan berulang kali digadang-gadang sebagai calon wakil presiden, namun terkendala elektabilitasnya yang rendah. Barisan politik dinasti juga diwarnai Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Karir politik AHY dimulai sebagai cagup dalam Pilkada Jakarta 2017, namun gugur pada putaran pertama. AHY kemudian menjadi wakil ketua umum dan lalu ketua umum Partai Demokrat, Menteri ATR BPN, dan kini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam Pilpres 2024, AHY masuk bursa calon wakil presiden, namun gagal mendapat kendaraan politik. Dan jangan dilupakan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo. Karir politik Gibran dimulai sebagai wali kota melalui Pilkada Solo 2021 dan wakil presiden melalui Pilpres 2024. Kontroversi selalu menyertai langkah politik Gibran.
baik tudingan menyalip di tikungan dalam rekomendasi DPP PDI Perjuangan menjelang Pilkada Solo, hingga tudingan cawe-cawe politik dalam putusan MK soal syarat usia peserta Pilpres. Karena dianggap menentang sikap politik partai, DPP PDI Perjuangan memecat Gibran, Jokowi, dan Bobi Afif Nasution pada Desember 2024. Sebagian partai-partai politik itu sangat nepotisme, yang tidak jauh dari kerabat, ya, keluarga, dan seterusnya. Itu fakta empirisnya seperti itu, jadi tidak salah juga. Nah, sangat mungkin ya, kenapa tidak? Kita kan belum memasuki satu era demokrasi yang terkonsolidasi, tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara kultural, secara budaya politik. Ya, ini kan masih dalam proses. Ya, kita lihat di sana sini itu menimbulkan keanehan-keanehan yang tidak lazim, katakanlah seperti itu ya, dengan kalau dilihat dari spirit demokrasi. Generasi kedua dan ketiga dinasti politik inilah yang diprediksi fotonya tercetak di kertas suara dalam Pilpres 2029 nanti. Misalnya ada satu kondisi di mana pandangan elit-elit politisi ini merasa bahwa dengan menyorongkan Mas Gibran lebih banyak merugikan gitu ya, bukan tidak mungkin kemudian beralih ke yang lain ya. Demikian juga misalnya dengan posisinya PDI, bukan tidak mungkin kan kalau misalnya Mbak Puan agak sulit untuk maju running, tapi untuk mendukung Mas Gibran karena masih ada persoalan-persoalan ketersinggungan ya di masa lalu, bukan tidak mungkin kan mengalihkan dukungan ke kandidat yang lain walaupun mungkin perlu proses ya. Jadi nepotisme dinilai bukan praktek demokrasi ideal. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Singapura dan Amerika Serikat menganut prinsip meritokrasi, di mana prestasi menjadi mekanisme seleksi. Sesuatu yang mungkin juga kita harus kritisi ya, karena bagaimanapun ini bukan demokrasi ideal yang kita harapkan tentunya ya. Kita menginginkan bahwa politik di kita diproduksi oleh memang orang-orang profesional, para politisi yang memang bekerja di bidangnya gitu ya, tidak hanya bersumber dari para keluarga politik ya, tentu. Dalam budaya Indonesia, Lebaran identik dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Lebaran dipandang sebagai momentum untuk merekatkan kembali hubungan dan memaafkan segala kesalahan. Kita kerap mendengar kata adagium. Dalam politik tidak ada kawan ataupun lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Apakah para elit politik di negeri ini cukup berbesar hati untuk menekan ego pribadi dan menjalin kerjasama untuk bersama membangun bangsa? Semoga saja. Dari Jakarta, Ari Lase, Dani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.